Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, untuk pujian yang baru saja kami nyanyikan. Mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Allah yang besar itu, yang dapat melakukan segala perkara yang tak mungkin bagi kami, tapi mungkin bagimu ya Tuhan. Tapi biarlah itu terjadi bukan karena kehendak kami, melainkan karena kehendak-Mu saja. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dalam setiap hati sanubari kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi saya ingin sapa bagi Bapak Ibu saudara-saudari semuanya, selamat pagi, shalom. Yang ada di lantai 3, selamat pagi, shalom. Boleh lambaikan tangannya, puji Tuhan. Di lantai 2, selamat pagi, shalom. Yang di lantai 1 juga selamat pagi, shalom. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di lantai 1. Puji Tuhan kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari semua yang hadir di sini dalam keadaan yang bersuka cita, kemudian dalam keadaan yang sehat. Saya berdoa kiranya firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan ini dapat menguatkan dan menyempurnakan sukacita Bapak Ibu saudara-saudari semuanya. Tetapi sekali lagi, apabila di antara Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, di hari ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja karena berbagai persoalan yang terjadi di dalam satu minggu ini, atau datang di tempat ini dalam keadaan kurang sehat, kurang fit, dan bahkan saat ini ada yang sedang menyaksikan melalui live streaming di tempat tidur, saya juga berdoa. Kiranya firman yang kita baca dan renungkan ini dapat menguatkan, menghibur bagi Bapak Ibu semuanya yang dalam keadaan lemah, dalam keadaan yang kurang baik dan tidak sedang sehat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tema dari Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Padang Minggu 17 Desember 2023 itu adalah judulnya Nothing is Impossible, atau tidak ada yang tidak mungkin, atau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Pembacaan kita diambil dari Lukas pasal 1 ayat 34. Namun saya mengajak Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini untuk membacanya dari pasal 1 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya ke-45. Kita akan baca bersama-sama dari Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Kita akan baca secara bersama-sama. Saya ayat yang ke-26, Bapak Ibu semua saudara-saudari ayatnya yang ke-27. Demikian seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-45. Kita akan baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepada Maria, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak dalam rahimku melonjak kegirangan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yang diberkati adalah mereka yang tidak saja membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi yang melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasih, tema tadi nothing is impossible, tidak ada yang tidak mungkin, atau dengan kata lain all things is possible. Segala sesuatu mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, berarti semuanya mungkin. Amin. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, nothing is impossible with God, berarti with God all things are possible. Namun pertanyaannya bagi kita yang hadir pada saat ini Bapak Ibu, apakah benar tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan? Pertanyaan pertama, apakah sih benar tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan? Atau apakah memang benar semua hal di dunia ini mungkin bagi Tuhan? Ini akan kita renungkan. Pertanyaan ketiga, apakah firman Tuhan itu benar atau salah ketika berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena ada orang yang berdoa Bapak Ibu saudara-saudari, untuk orang yang dicintainya bertahun-tahun, tetapi sampai sekarang belum juga berubah. Ada seorang anak yang berdoa bagi kedua orang tuanya, bertahun-tahun supaya orang tuanya percaya kepada Kristus, tapi sampai saat ini juga belum percaya kepada Kristus. Bahkan sampai orangnya meninggal, orang tuanya meninggal, belum juga menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sebaliknya ada orang tua yang mendoakan anaknya bertahun-tahun supaya anaknya ini boleh berubah dan percaya kepada Kristus. Tetapi sampai saat ini juga belum percaya kepada Kristus. Lalu saat ini kita mau berkata, nothing is impossible. Tak ada yang tak mungkin. Tapi faktanya saya tidak mengalami itu. Orang yang saya cintai tidak berubah. Tuhan, saya sudah berdoa kepada Tuhan. Biarlah gadis itu mencintai aku. Tetapi kenyataannya gadis itu mencintai orang lain. Sahabat sendiri misalnya begitu. Nothing is impossible. Yakin Bapak Ibu?
Bukankah ada pujian yang berkata, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Mana mujizatnya? Saya sudah berdoa bertahun-tahun, tapi kok tidak terjadi di dalam hidup saya. Apakah saya kurang percaya? Apakah saya orang yang belum percaya? Apakah saya ini orang yang kurang beriman kepada Tuhan? Apakah saya ini adalah orang yang kurang berdoa kepada Tuhan sehingga tidak ada yang terjadi dalam hidup saya? Jawaban doa saya tidak dijawab oleh Tuhan. Mujizat tidak terjadi di dalam hidupku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada seorang ibu lanjut usia yang sedang mengalami sakit. Kemudian ibu ini meminta tolong pendeta di gerejanya untuk datang berdoa kepada ibu tersebut. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Saya ambil dari kisah seorang pendeta yang menjadi mentor saya. Lalu kemudian pendeta di gereja ini datang ke rumah ibu yang lanjut usia ini yang sedang sakit. Kemudian sebelum berdoa, dia bertanya kepada ibu tersebut, apakah ibu sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kemudian ibu itu menjawab, ya, saya sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kemudian pendeta itu berdoa buat ibu yang lanjut usia itu, kemudian dia pulang ke rumahnya. Beberapa bulan kemudian, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ibu ini belum juga sembuh, masih dengan sakit yang sama. Kemudian dia menelpon kembali pendeta yang mendoakan dia untuk datang kembali ke rumahnya, mendoakan dia sekali lagi. Kemudian pendeta ini datang ke rumahnya, dan dia sebelum berdoa, dia bertanya kepada ibu. Sepertinya ibu ini kurang percaya. Sepertinya ibu ini masih ada dosa yang ibu belum akui di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, perhatikan, pendeta tersebut berdoa tidak dijawab Tuhan, tetapi yang pendeta salahkan adalah orang yang sakit itu, ibu yang sakit itu. Doamu yang tidak dijawab, orang yang sakit kamu salahkan, kurang beriman, kurang percaya. Masih ada dosa yang ditutupi. Ini pendeta yang tidak peka secara spiritual dan psikologis. Dia yang gagal berdoa, orang lain dia salahkan. Yang sakit dan menderita dia salahkan. Ini pendeta yang tidak peka secara spiritual dan psikologis. Bapak Ibu perhatikan ayat perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Kemudian murid-murid Yesus datang ketika sendirian dengan dia, Yesus, bertanyalah mereka, mengapa? Murid-murid bertanya nih kepada Yesus lagi quality time dengan Yesus. Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Lalu Yesus menjawab mereka begini. Karena kamu kurang percaya. Lihat, perhatikan Bapak Ibu. Siapa yang Yesus hardik? Orang yang menderita sakit? Atau murid-muridnya yang berdoa? Siapa yang Tuhan Yesus tegur? Bukan yang sakit, yang menderita. Tetapi mereka yang berdoa, murid-murid yang berdoa, yang tidak mampu mengusir roh jahat itu keluar dari orang itu. Jadi kalau ada yang berdoa bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, katakanlah saya berdoa kepada Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu minta kesembuhan melalui doa saya. Dan tidak terjadi kesembuhan ketika saya berdoa kepada Bapak Ibu semuanya. Itu bukan salah Bapak Ibu ya. Bukan karena Bapak Ibu kurang beriman. Bukan karena Bapak Ibu kurang percaya. Bukan. Itu adalah kesalahan si pendoa. Atau kesalahan saya yang salah berdoa. Dan saya tidak mengajarkan kepada jemaat yang saya doakan itu. Apa yang dimaksud dengan nothing is impossible with God? Apa yang dimaksud dengan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan?
Itu adalah kesalahan dari, kalau saya yang mendoakan Bapak Ibu, itu kesalahan saya. Yang salah berdoa, yang tidak mengajarkan. Apa sih maksud dari nothing is impossible? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sehingga sekalipun saya berdoa dan ternyata Bapak Ibu belum sembuh, bukan salah Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita menyatakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, atau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dapat diartikan bahwa ya memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, untuk juga tidak menjawab jawaban doa kita. Ya segala sesuatu mungkin bagi Allah, termasuk untuk tidak menjawab segala kerinduan di dalam apa yang ada di dalam doa kita, segala keinginan, hasrat yang mendalam dari doa kita. Segala sesuatu itu mungkin bagi Tuhan untuk juga tidak menjawab doa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ketika Allah tidak menjawab doa kita, itu pun adalah sebuah jawaban dari Allah kepada kita. Dan hal itu mungkin saja terjadi karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. All things possible with God. Oleh sebab itu apa yang terjadi kepada Maria adalah sesuatu hal yang mungkin bagi Allah kepada Maria, tetapi tidak mungkin bagi perempuan yang hadir saat ini atau di masa sekarang, dan tidak akan mungkin terjadi termasuk kepada saudaranya Elisabeth. Apa yang terjadi kepada Maria itu mungkin bagi Allah, tapi tidak mungkin bagi Allah buat perempuan yang hadir pada saat ini atau juga saudaranya Elisabeth. Meski saat ini teknologi bayi tabung sudah berkembang sedemikian rupa, tetapi tetap namanya pembuahan itu ada di dalam rahim melalui sel telur dan sel sperma. Jadi kalau ada perempuan yang dapat mengandung tanpa dibuahi oleh sel sperma di dalam rahim, kalau ada nantinya misalnya, ada perempuan di masa sekarang dapat melahirkan tanpa pembuahan di dalam rahim, tiba-tiba dia hamil, maka kisah dari Maria ini menjadi kisah yang dipertanyakan. Dan Yesus Kristus yang adalah kandungannya, itu juga pasti dipertanyakan. Kalau hari ini ada perempuan yang bisa mengandung tanpa tiba-tiba di dalam rahimnya, tanpa sel sperma, maka kalau ada kisah yang kita baca, yang kita renungkan menjadi dipertanyakan. Dan kisah ini menjadi tidak unik lagi, sebab ada kisah lain yang terbukti bisa terjadi. Apalagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di zaman Maria saat itu, teknologi belum berkembang sedemikian canggihnya seperti saat ini. Jadi sangat tidak mungkin bagi perempuan di zaman Maria untuk mengandung tanpa dia menikah atau tanpa dia berelasi seksual dengan pasangannya. Itu tidak mungkin terjadi, apalagi di masa Maria. Harus ada pernikahan, harus ada relasi antara suami istri. Oleh sebab itu Tuhan dengan sengaja meminta Lukas mencatat kisah dua perempuan yang mengandung untuk dibandingkan, untuk kita bandingkan. Dan sekaligus kita melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui dua perempuan ini. Dan kita akan melihat bahwa kisah dua perempuan yang mengandung ini adalah sebuah pertunjukan yang perbedaan yang luar biasa antara Yesus Kristus dan juga anak dari Elisabeth, yaitu Yohanes Pembaptis. Dari dua kisah ini, kalau Bapak Ibu baca kisah Elisabeth yang mengandung dan juga kisah Maria mengandung, maka ada 5 hal yang Bapak Ibu dapat perhatikan, perbedaan yang luar biasa antara dua kisah ini. Dan sengaja Tuhan pakai Lukas untuk menuliskan kisah ini, supaya kita yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan melihat betapa
perbedaan yang luar biasa sekaligus menunjukkan kuasa Allah bagi manusia. Tak ada yang tak mungkin. Yang pertama, kisah Elisabet yakni perempuan mandul. Ada kisah Elisabet yakni perempuan mandul dan ia adalah seorang yang berusia lanjut. Kisah ini tidak satu-satunya unik milik Elisabet. Di Alkitab Bapak Ibu ada kisah lagi. Kisah perempuan mandul, yaitu kisah Abraham dan Sarah. Jadi ini bukan kisah yang unik, sudah ada di dalam Alkitab. Dan di dalam kehidupan nyata pun ada orang yang divonis oleh dokter menderita mandul premenopause, tetapi bisa mengandung Bapak Ibu. Jadi kisah ini, kisah Elisabet ini bukan kisah yang unik. Selain ada di dalam Alkitab, ada juga di dalam kisah nyata. Bapak Ibu kenal ibu ini, kosmetiknya sangat terkenal ya, Martha Tilaar. Bapak Ibu kalau baca kesaksian dia yang ditulis oleh wartawan di Liputan 6, bagaimana dia di sana sudah ke berbagai negara, ada ke Swiss, Jerman, Belanda untuk memeriksa kandungannya, dan dokter mengatakan bahwa dia mandul di usianya yang ke-40-an. Dia divonis oleh dokter, sudah ke dokter berbagai negara ini Bu. Divonis premenopause, nggak bisa. Tetapi dia boleh mengandung di usia 45. Segala sesuatu yang seperti yang kisah Elisabet terjadi juga di dunia nyata. Dan dia melahirkan anaknya di usia 40 tahun. Ketika berbagai dokter sudah vonis premenopause, nggak bisa lagi. Jadi kisah ini bukan unik. Sebaliknya, kisah Maria ini adalah kisah yang satu-satunya yang ada terjadi di dalam Alkitab, bahkan di dunia saat ini tidak ada kisah yang seperti Maria, yang tiba-tiba hamil tanpa sebuah pembuahan sel sperma dan sel telur. Rahimnya dalam keadaan baik tiba-tiba mengandung. Ini kisah yang tidak ada bandingannya Bapak Ibu. Di Alkitab maupun di dunia nyata. Silakan Bapak Ibu googling, cari teknologi yang paling canggih. Belum bisa sampai ke sana. Yang kedua Bapak Ibu, dari kisah Elisabet dan Maria, kita dapat melihat bahwa kalau Elisabet itu memiliki kebutuhan ingin memiliki anak. Karena dia mandul, dan pada saat itu orang yang mandul itu orang yang dicibir oleh komunitas setempat. Perempuan mandul. Jadi dia dalam keadaan yang desperate, yang menginginkan anak sebagai penghibur di masa tuanya, menutup aibnya. Sementara Maria tidak menginginkan, belum menginginkan seorang anak. Hal ini terlihat ketika malaikat menyatakan diri kepada suami Elisabet, Zakaria. Malaikat Gabriel mengatakan begini, doamu yang kamu doakan bersama istrimu akan dijawab Tuhan segera. Sementara Maria belum berdoa, tiba-tiba ya malaikat datang dan menyatakan bahwa engkau akan mengandung. Keduanya sangat berbeda, satu dengan hasrat keinginan dijawab Tuhan, yang satu tanpa meminta, masih Buddha, tiba-tiba Tuhan datang menyatakan kehendaknya kepada Maria bahwa kamu hamil. Dua kisah dengan sengaja Tuhan minta Lukas tuliskan untuk kita boleh melihat. Satu mengandung karena keinginan hasratnya, satu enggak. Tidak ada keinginan hasrat, belum punya hasrat, sehingga boleh mengandung. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara yang di dalam Tuhan, kedua-duanya Elisabet dan Maria dijanjikan seorang anak, tetapi anak Maria yakni Yesus Kristus itu lebih berkuasa, lebih superior dibanding anak Elisabet, yaitu Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptislah nanti yang akan membukakan jalan kepada mereka untuk percaya kepada
Yesus Kristus. Jadi Yohanes Pembaptis hadir untuk melayani saudaranya, sepupunya Yesus Kristus. Dikatakan bahwa Yohanes, ketika malaikat Gabriel datang kepada papanya, dikatakan bahwa Yohanes ketika nanti ketika istrimu mengandung, maka Roh Kudus akan memenuhi dia. Sementara Yesus tidak seperti itu. Malaikat berkata kepada Maria, bukan ketika anak itu datang, baru Roh Kudus penuhi, itu Yohanes. Maria, Roh Kudus yang langsung mengandung, membuat Maria mengandung. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Yang keempat Bapak Ibu, dari kisah ini kita dapat melihat malaikat menjumpai Zakaria, suami dari Elisabet, di pusat dunia orang Yahudi, yakni Bait Suci. Di ruang Maha Kudus, di dalam hadirat kemuliaan Allah. Waktu itu Gabriel mengunjungi Zakaria. Zakaria sedang di dalam ruang Bait Suci yang tidak boleh orang lain masuk, hanya imam yang boleh masuk karena dia seorang imam. Dan di sanalah Allah melalui Gabriel berbicara di ruang kemuliaan, menjadi pusat orang-orang Yahudi, yaitu Bait Suci. Tetapi Maria dikunjungi oleh Gabriel di tempat yang sederhana, tempat yang dihina, bahkan tempat Nazaret itu tidak ada yang baik yang datang dari sana. Itu kota yang buruk. Bapak Ibu perhatikan, dua kisah ini. Satu Tuhan datang di pusat dunia, satunya Tuhan datang di tempat yang sederhana, yang tidak dianggap, bahkan dianggap najis, dianggap tidak ada yang baik yang datang dari Nazaret. Tapi justru di tempat yang dianggap hina, dianggap najis, dianggap tidak ada sesuatu yang baik daripadanya, justru diperkenankan Allah, justru mendapat berkat Allah. Sebab dari tempat itu rencana keselamatan Tuhan dinyatakan. Allah hadir di tempat yang paling tidak dianggap oleh manusia, yang paling dianggap hina. Yang keempat Bapak Ibu, yang kelima, suami Elisabet yakni Imam Zakaria adalah orang yang saleh, yang dipilih secara ilahi. Karena Elisabet adalah anak keturunan Harun. Tetapi perhatikan, respon Zakaria, suami dari Elisabet, ketika Gabriel datang kepadanya dan menyatakan kehendak Allah, dia ragu dan tidak percaya akan apa yang disampaikan Allah melalui Gabriel. Bahwa istrimu yang mandul itu dan doamu akan dijawab Tuhan. Oleh sebab itu ketika dia kurang percaya, artinya dia meragukan apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidupnya. Sehingga pada saat itu malaikat membuat dia bisu. Nanti dia akan terbuka lidahnya ketika Yohanes itu lahir. Sementara Maria Bapak Ibu bukan seorang imam, orang yang sederhana. Tetapi ketika dia menerima kehendak Tuhan di dalam hidupnya melalui Gabriel, apa responnya? Sebab aku ini adalah hamba Tuhan. Respon Maria ketika menerima kehendak Allah melalui malaikat Gabriel. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu perhatikan. Hamba Tuhan sejati bukan ditentukan oleh karena dia adalah imam, atau dia seorang pendeta, atau dia seorang pastor,
atau dia seorang penginjil, atau dia seorang yang sekolah Alkitab, atau dia yang seorang belajar teologi. Bukan. Hamba Tuhan sejati tidak diletakkan di sana. Tetapi hamba Tuhan sejati adalah mereka yang percaya kepada Tuhan dan taat kepada perkataan Tuhan. Itulah hamba Tuhan sejati. Perhatikan kisah ini. Satu, seorang imam, tetapi ketika menerima kehendak Tuhan, ragu dan tidak percaya. Sementara satu, seorang gadis muda belia, menerima kehendak Tuhan, dan berkata, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Hamba Tuhan tidak ditentukan oleh dia seorang pendeta. Dia seorang pelayan Tuhan, aktif di gereja, tidak. Tapi dia yang taat kepada perkataan firman Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dua kisah perempuan yang mengandung ini, yakni kisah Maria dan Elisabet, telah menunjukkan kepada kita keunikan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Bahwa Yesus tidak dikandung dari keinginan atau hasrat perempuan dan laki-laki. Sementara Elisabet mengandung dari sebuah keinginan, hasrat dari lelaki dan perempuan. Dua kontras yang berbeda. Yesus lahir oleh kehendak Allah melalui Maria. Yohanes Pembaptis lahir melalui Elisabet karena ada hasrat, keinginan dan kerinduan dari sepasang suami istri untuk memiliki anak. Dan sebagaimana saya katakan, belum ada berita sampai saat ini ada perempuan yang mengandung sendirian di dalam rahimnya. Seperti Maria. Ini adalah kejadian yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Nothing is impossible for God. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah buat melakukan itu kepada Maria. Meski bagi manusia zaman itu dan zaman ini, itu tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk membuat perempuan mandul seperti Elisabet mengandung. Tidak ada yang mustahil bagi Allah termasuk untuk menjawab doa-doa kita dan tidak menjawab doa kita dan segala hasrat keinginan hati kita. Bahkan sangat mungkin bagi Allah untuk memberikan jawaban yang bertolak belakang dari apa isi doa kita, dari apa hasrat kita. Sangat mungkin bagi Allah untuk memberikan jawaban yang sangat bertolak belakang dengan apa yang kita minta. Ketika apa yang kita minta, doa tidak dijawab, bukan berarti Bapak Ibu, sekali lagi, ketika doa kita kepada Tuhan, hasrat kita sampaikan kepada Tuhan, dan Tuhan tidak menjawab atau belum menjawabnya, bukan berarti Allah kita tidak berkuasa. Bukan berarti Allah kita tidak bekerja. Bapak Ibu, Paulus berdoa, berseru 3 kali kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, Tuhan tolong cabut duri di dalam dagingku ini. Karena ini mengganggu pelayananku. Tetapi apa jawab Tuhan kepada Paulus? 3 kali Paulus berdoa, Tuhan cabut duri dalam dagingku ini. Tetapi apa jawab Tuhan kepada Paulus? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus menyadari dengan adanya duri di dalam dagingnya yang Tuhan tidak kabulkan doanya untuk dicabut, maka ia tidak dapat menjadi orang yang meninggikan diri. Dia akan selalu ingat. Dia menjadi orang yang tidak sombong karena dia tahu bahwa oh ya, cukuplah kasih karunia Tuhan bagiku meskipun sakit ini belum diangkat oleh Tuhan. Paulus menyadari dengan betul Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa
Cukup kasih karunia Kristus, tidak butuh hal-hal yang spektakuler, yang heran luar biasa, sehingga membuat Paulus untuk semakin percaya kepada Kristus. Membuat Paulus imannya semakin bertambah kepada Kristus. Paulus menyadari, cukuplah kasih karuniaku bagimu, yang membuat aku percaya kepadamu. Paulus menyadari dia tidak perlu jawaban doa atas penderitaan yang dialami. Paulus menyadari dia tidak butuh hal yang menakjubkan yang menjadi ketertarikan setiap orang ketika ada hal sesuatu yang luar biasa. Bukan, Paulus cukup kasih karunia Tuhan. Ketika dia mengenal Kristus sebagai Tuhan dalam hidupnya, itu lebih dari cukup, lebih dari segalanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya kasih ilustrasi seperti ini. Orang Jakarta yang tidak tahu Bandung dan Tasikmalaya, dia membutuhkan Plank atau Google Maps untuk dia menuju ke Bandung atau Tasikmalaya. Tetapi orang yang setiap hari bolak-balik Tasikmalaya, Bandung, Jakarta, Jakarta, Bandung, Tasikmalaya, tidak membutuhkan Google Maps sama Plank, penunjuk jalan. Karena dia tahu arahnya, kemana dia harus pergi. Kemana harus dia lewat, kalau ada macet, dia tahu arahnya lewat mana. Karena dia setiap hari melalui jalan itu. Sekalipun Google Maps error, ya, salah menunjukkan titik, sekalipun pelang Bandung, Tasikmalaya ini hilang, diambil orang atau sedang diperbaiki oleh pemerintah, dia tahu tetap Bandung tuh di sana, Tasikmalaya sana, nggak akan berubah. Meskipun Google Maps error, meskipun planknya hilang, lagi diperbaiki atau diambil orang. Bandung mah sama Tasikmalaya situ-situ aja nggak berpindah. Tetap ada. Demikian juga dengan jawaban doa kita yang tidak dijawab Tuhan. Atau ketika kita berdoa, jawaban Tuhan itu bertolak belakang dengan apa yang kita minta. Sehingga tidak ada mujizat yang terjadi di dalam hidup kita. Tidak terjadi mujizat di dalam hidup kita atau jawaban doa kita tidak dijawab, bukan berarti kuasa Allah tidak bekerja. Bukan berarti Tuhan berhenti bekerja dan berkuasa. Mujizat atau jawaban doa kita itu adalah tanda seperti Google Map dan Plank tadi. Tanda yang menunjukkan kemana kita harus pergi. Jadi jawaban doa Bapak Ibu Saudara, mujizat itu apabila terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara, itu adalah tanda seperti Google Maps dan Plank yang akan mengarahkan kepada siapa? Kepada Mesias, Yesus Kristus, anak Allah yang kudus, juru selamat kita. Perhatikan ayat ini. Memang masih banyak tanda yang lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Oleh sebab itu yang membutuhkan tanda, Bapak Ibu, yang membutuhkan jawaban doa, yang membutuhkan mujizat adalah Maria yang di dalam perenungan kita. Bukan kita atau perempuan lain. Maria membutuhkan mujizat karena anak yang dikandungnya adalah Mesias, anak Allah yang kudus. Sementara kita hari ini yang sudah mengaku percaya kepada Kristus, apakah kita masih membutuhkan tanda, Plank, Google Maps sebagai yang adalah jawaban doa kita atau mujizat kita? Apakah kita yang mengaku percaya membutuhkan tanda itu lagi, mujizat dan jawaban doa kita untuk kita baru percaya kepada Kristus, semakin percaya kepada Kristus?
Apakah kita butuh tanda, jawaban doa atau mujizat? Kita harus belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, Bapak Ibu. Ketika mereka bertiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Daniel, dan dua sahabatnya, mau dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Di sana, mereka bertiga diminta untuk menyembah dewa dari Raja Nebukadnezar. Tetapi apa jawab Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ketika mereka diminta untuk memilih, menyembah dewa atau kalian masuk di perapian menyala-nyala. Jawaban Sadrak, Mesak, dan Abednego, Bapak Ibu. Sekalipun Allah tidak menyelamatkan kami di dalam perapian kami tetap tidak akan menyembah dewa dari Raja Nebukadnezar, dari kerajaan Babel. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Toh Tuhan selamatkan mereka. Tuhan tunjukkan mujizat kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga ketika mereka dilemparkan di perapian menyala-nyala, tidak satupun yang dapat membakar kulitnya. Tetapi toh Tuhan tetap tunjukkan mujizat. Bukan untuk ketiga orang ini. Karena iman mereka luar biasa. Mujizat Tuhan berikan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika di dalam perapian menyala-nyala, buat Raja Nebukadnezar, bukan buat ketiga orang ini. Sehingga setelah itu Nebukadnezar berkata, memang Allah dari Sadrak, Mesak, Abednego ini luar biasa. Sehingga tidak ada lagi orang yang boleh melarang mereka beribadah kepada Allahnya. Jadi mujizat Allah berikan bukan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena mereka sekalipun tidak Tuhan tolong, kami tetap percaya kepada Allah dan tidak akan menyembah dewa itu. Mujizat Tuhan jadikan buat Nebukadnezar percaya. Bukan untuk orang yang sudah percaya, tetapi yang belum percaya. Sehingga mereka tercelikan siapa yang berkuasa di dalam dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, apakah kita masih butuh tanda atau plank untuk percaya kepada kasih karunia Kristus? Apakah kita butuh tanda yang luar biasa, yang heran, yang spektakuler untuk meningkatkan iman kita, untuk kita semakin beriman kepada Kristus? Apakah kita butuh yang seperti itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan? Ataukah kita butuh adalah kita membangun relasi setiap hari dengan Tuhan melalui merenungkan dan membaca firman-Nya setiap hari. Sehingga ketika kita baca firman Tuhan setiap hari, seperti ilustrasi tadi yang orang setiap hari dari Jakarta, Bandung, Tasikmalaya, dia nggak perlu plank. Setiap hari dia ke sana dilewat jalan yang sama sehingga dia tahu tak perlu tanda. Ketika kita membangun relasi setiap hari dengan Tuhan lewat doa dan renungan firman Tuhan, mungkin 1-2 ayat yang mengingatkan kita. Semakin hari kita nggak butuh yang namanya tanda, jawaban doa, mujizat yang spektakuler terjadi dalam hidup kita. Karena kita tahu siapa yang kita percaya. Kita memang sebagai manusia seolah-olah lebih suka melihat ketika Yesus membuat tanda mujizat. Seperti pertama kali Yesus membuat tanda di perkawinan di Kana. Kita lebih kagum ketika Yesus mengubah air menjadi anggur. Wow, luar biasa. Tetapi kita tidak kagum ketika biji anggur itu ditanam, kemudian dia bertumbuh dengan indahnya dan kemudian berbuah dan kita nikmati. Seolah-olah kita anggap ini biasa aja. Yang wow itu dan kagum adalah apa yang Yesus berikan. Apa yang Yesus lakukan, mengubah air menjadi anggur. Seolah-olah yang ini Allah bekerja, yang melalui proses natural Allah tidak bekerja. Bapak Ibu, kita membatasi Allah, Allah hanya bekerja ketika sesuatu yang tidak natural tanpa proses terjadi. Kita lebih kagum, wow, dibanding yang natural. Dua-duanya Allah bekerja. Allah bekerja lewat proses yang tidak natural dan Allah juga bekerja mulai proses yang natural. Sehingga dengan keduanya kita dapat berkata, oh betapa besar kasih Tuhan dalam hidup ini. Nothing is impossible
for God. Bapak Ibu kalau sakit Bapak Ibu, Tuhan bisa pakai dokter dan tenaga medis untuk menyembuhkan Bapak Ibu. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Tetapi juga Tuhan dapat menyembuhkan Bapak Ibu tanpa pertolongan medis sekalipun. Tuhan bisa, segala sesuatu Tuhan bekerja di dalam hidup kita melalui proses alamiah maupun melalui proses yang non alamiah. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Untuk menjawab doa Bapak Ibu dan saya. Dan juga tidak menjawab doa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat firman yang sudah kami baca dan renungkan. Mengingatkan kami bahwa tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Untuk menjawab setiap keluhan, keinginan kami. Dan juga tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Untuk juga tidak memberikan jawaban kepada kami. Bahkan memberikan jawaban yang bertolak belakang dari apa yang kami minta hasrati. Sebab kehendak-Mu saja yang terjadi dalam hidup kami. Bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu saja. Sebab kami ini adalah hamba-Mu Tuhan. Terjadilah pada kami sesuai perkataan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.